Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ragil, Pak Satrio, dan Bu Dinar. Pada kesempatan ini, saya Amabel Hadisewono akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberlanjutan Niat untuk menggunakan TIX-ID dengan model Teknologi Acceptance Model atau TAM. Latar belakang penelitian ini adalah karena perkembangan industri film global dan Indonesia yang pesat, yang ditunjukkan dengan pencapaian Indonesia menjadi pasar film ke-16 terbesar di dunia dan pendapatan film bioskop yang dijual secara online sebesar 58,3 juta dolar Amerika Serikat. TIX-ID adalah contoh penggunaan teknologi mobile movie ticketing di Indonesia. TIX-ID menjadi pilihan yang menarik bagi moviegoers karena mencangkup Cinema 21 dan CGV, transaksi cashless dengan dana, dan tidak perlu mengantri. Nah, walaupun TIX-ID memiliki rating dan peringkat yang baik, serta jumlah pengguna yang terus meningkat, tetapi masih ada orang yang membeli tiket film dengan mengantri langsung di bioskop. Maka itu, keberhasilan penerimaan sebuah teknologi tidak hanya diukur dari penerimaan awal teknologi tersebut, namun bergantung pada penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Apakah pengguna mau kembali menggunakan teknologi ini atau hanya mencoba? Maka itu, rumusan masalah penelitiannya adalah apa faktor-faktor yang mempengaruhi continuous intention to use TIX-ID. Dan tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberlanjutan niat untuk menggunakan TIX-ID dengan model TAM dan variabel eksternal yaitu compatibility, mobility, dan subjective norm. Kemudian, manfaatnya adalah untuk membantu perusahaan mobile movie ticketing, khususnya PT Nusantara Elang Sejahtera, yang mengembangkan aplikasi TIX-ID untuk mengetahui, mempertahankan, dan bahkan mengoptimalisasi faktor-faktor tersebut, sehingga dapat meningkatkan minat pengguna untuk berniat kembali menggunakan TIX-ID. TIX-ID TIX-ID adalah aplikasi mobile movie ticketing bioskop di Indonesia yang dikembangkan oleh PT Nusantara Elang Sejahtera dan didirikan pada tanggal 23 Maret 2018. TIX-ID ini juga menjadi pilihan yang menarik karena moviegoers dapat melihat informasi film, kemudian memesan tiket film bioskop tanpa perlu mengantri, di mana dan kapan saja dengan akses internet. Setelah berhasil dibeli, tiket akan muncul dalam QR Code yang selanjutnya dapat dicetak, dan tiket secara fisiknya dapat ditunjukkan kepada pegawai bioskop untuk menonton film sesuai dengan tiket yang dibeli. Kemudian TAM. TAM adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik suatu sistem terhadap penerimaan pengguna itu sendiri oleh Davis tahun 1986. Dua variabel konstruktif yang digunakan adalah perceived usefulness dan perceived ease of use dengan continuous intention to use sebagai variabel akhir. Kemudian untuk variabel eksternalnya adalah subjective norm, compatibility, dan mobility. Metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, yaitu data kuesioner yang telah dilengkapi dengan skala Likert 1-6 diolah dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM dengan software Smart PLS. Waktu penelitiannya adalah 1 bulan, yaitu dari bulan Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menggunakan TIX-ID untuk membeli tiket film bioskop dan terkumpul sebanyak 416 data responden. Namun, setelah melakukan proses cleaning data, terdapat 30 data yang tidak bisa digunakan, yaitu 18 responden belum pernah menggunakan TIX-ID untuk membeli tiket film bioskop dan ada 14 data responden yang duplikat. Sehingga didapatkan 386 data responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Kemudian, variabel penelitiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama variabel latent endogen adalah continuous intention to use, perceived usefulness, dan perceived ease of use. Dan variabel latent exogen, yaitu compatibility, mobility, dan subjective norm. Setiap variabel memiliki indikatornya masing-masing. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap perumusan masalah, tahap studi literatur, tahap perumusan model,
tahap instrumen penelitian, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan. Kemudian, setelah melakukan literatur review, maka diusulkan model dan hipotesis yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan terdapat 8 hipotesis. H1. Compatibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived ease of use. H2. Compatibility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived usefulness. H3. Mobility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived ease of use. H4. Mobility berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived usefulness. H5. Subjective norm berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived usefulness. H6. Perceived ease of use berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perceived usefulness. H7. Perceived ease of use berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap continuance intention to use. H8. Perceived usefulness berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap continuance intention to use. Hasil dan pembahasan. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode PLSM. Yaitu pertama, kita melakukan perancangan inner model berdasarkan model penelitian yang sudah diusulkan. Terdapat 6 variabel laten. C adalah compatibility, PU adalah perceived usefulness, SN adalah subjective norm, M adalah mobility, PU adalah perceived ease of use, dan CIU adalah continuance intention to use. Kemudian kita melakukan perancangan outer model. Terdapat 27 indikator yang terbagi ke dalam 6 variabel laten, yaitu 4 indikator variabel C, 6 indikator variabel PU, 3 indikator variabel SN, 6 indikator variabel M, 4 indikator variabel PU, dan terakhir 4 indikator variabel CIU. Selanjutnya, kita melakukan analisis outer model. Yang pertama adalah pengujian validitas data, yaitu convergent validity. Convergent validity dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengujian outer loading. Nilai outer loading harus lebih besar dari 0,5. Semua indikator sesuai dengan kriteria tersebut. Maka, semua indikator adalah valid. Selanjutnya adalah pengujian AV. Nilai AV harus lebih besar dari 0,5. Dan variabel M itu tidak valid karena memiliki nilai AV hanya sebesar 0,5. Untuk itu, variabel M harus dihapus dari model pengukuran. Kemudian, didapatkan model pengukuran atau outer model baru setelah variabel M dihapus. Jadi, tersisa 21 indikator dalam penelitian ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan lagi terhadap model pengukuran yang baru untuk mengetahui nilai outer loading dan AV masing-masing indikator. Pada pengujian outer loading baru setelah variabel M dihapus, semua indikator sudah valid dan mendasari variabel latennya. Kemudian, pada pengujian AV yang baru setelah variabel M dihapus, semua indikator sudah memenuhi kriteria valid. Pada pengujian validitas data setelah convergent validity, yaitu adalah discriminant validity. Discriminant validity dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah pengujian cross-loading. Jadi, nilai yang bertanda bintang adalah nilai loading dengan variabel yang mendasari. Semua indikator pada setiap variabel laten memiliki nilai outer loading yang paling tinggi jika dipasangkan dengan variabel latennya sendiri daripada jika dipasangkan dengan variabel laten lain. Oleh karena itu, semua variabel memiliki discriminant validity yang baik. Kemudian, yaitu pengujian AV dan latent variable correlation. Jadi, diagonal pada tabel di atas itu menunjukkan nilai akar kuadrat AV. Nah, semua nilai pada setiap variabel memiliki nilai akar kuadrat AV yang lebih tinggi
dibandingkan dengan korelasi antar variabel lain. Jadi, semua variabel penelitian ini memiliki diskriminan validity yang baik. Pada analisis outer model, setelah pengujian validitas data, selanjutnya adalah pengujian reliabilitas data. Pengujian reliabilitas data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengujian Cronbach's alpha, yaitu nilai Cronbach alfanya harus lebih besar daripada 0,7. Nah, semua variabel sesuai dengan kriteria tersebut. Maka, semua variabel dalam penelitian ini dikatakan reliable. Selanjutnya adalah pengujian composite reliability, yaitu nilai composite reliability-nya harus lebih besar dari 0,7. Dan semua variabel dalam penelitian ini memenuhi kriteria tersebut sehingga dikatakan reliable. Setelah analisis outer model, selanjutnya kita melakukan analisis inner model dan didapatkan model struktural atau inner model baru setelah variabel M dihapus. Analisis inner model dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah pengujian R-square. Semua variabel laten endogen memiliki nilai R-square yang moderat, dan setiap variabel tersebut dipengaruhi sebesar nilai R-square oleh variabel-variabel yang mempengaruhinya, di mana sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Dan dilanjutkan dengan pengujian chi-square. Jadi, nilai chi-square itu harus lebih besar dari 0. Dan semua variabel laten endogen sesuai dengan kriteria tersebut. Sehingga setiap variabel laten endogen di dalam model penelitian ini memiliki relevansi prediktif. Terakhir adalah pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil bootstrapping, hipotesis H1, H2, H5, H6, H7, dan H8 diterima. Karena nilai T statistiknya lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,96. Dan nilai p-value-nya kurang dari sama dengan 0,05, yang berarti signifikan. Dan nilai original sampelnya lebih besar daripada 0, yang berarti berpengaruh positif. Hipotesis H3 dan H4 ditolak, karena pada saat analisis outer model, variabel M memiliki nilai AV hanya sebesar 0,5. Sehingga variabel M harus dihapus dari model pengukuran karena tidak layak dan semua indikatornya tidak bisa digunakan pada penelitian ini. Maka itu, dari 8 hipotesis, 6 hipotesis diterima, yaitu H1, H2, H5, H6, H7, dan H8, serta 2 hipotesis ditolak, yaitu H3 dan H4. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai keberlanjutan niat untuk menggunakan TIX-ID dengan model TAM, ditemukan bahwa faktor-faktor yang terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention to use adalah variabel perceived ease of use dan perceived usefulness, serta variabel eksternal yaitu compatibility dan subjective norm. Variabel perceived ease of use terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perceived usefulness. Variabel compatibility menjadi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perceived ease of use dan perceived usefulness. Variabel subjective norm mempengaruhi perceived usefulness secara positif dan signifikan. Variabel perceived ease of use dan perceived usefulness juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap continuous intention to use TIX-ID. Sedangkan dalam penelitian ini, variabel mobility ditemukan tidak berpengaruh terhadap perceived ease of use dan perceived usefulness. Variabel mobility dihapus dari model pengukuran karena tidak layak dan semua indikatornya tidak bisa digunakan pada penelitian ini. Yang terakhir adalah saran. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan variabel mobility dengan indikator-indikator yang bisa mencangkup kondisi lain yang belum bisa dicangkup dalam penelitian ini.
sehingga diharapkan untuk mendapatkan hasil pengaruh variabel mobility baik positif maupun negatif. Serta diharapkan untuk dapat menggunakan sampel dalam jumlah yang lebih besar yang memiliki cakupan lebih luas, sehingga diharapkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Pak Ragil, Pak Satrio, dan Bu Dinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.